Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para masyayikh, para ulama, hafizahumullahu ta'ala wa ra'akum. Akhussu bidzikri wa ta'zim, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Syekhinal Karim Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, wa matta'anallahu bituli hayatih fi sihhatin wa afiyah, zukhran lana walil ummah. Segenap majlis keluarga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, utamanya Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik. Kalau tadi kita melihat bahwa kita Pondok Pesantren Nurul Jadid mendapat penghargaan internasional dan sudah ditandatangani barusan, salah satu jasa dari kerjasama yang baik pengasuh dan kepala pondok pesantren, berarti ada harapan Bondowoso akan menjadi kota yang dikenal di internasional. Amin. Mohon maaf, sembari jadi jurkam. Yang saya hormati para pejabat pemerintah, utamanya Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih Probolinggo, yang alhamdulillah termasuk salah satu kabupaten yang hebat karena tidak menyentuh MK. Alhamdulillah menangnya 80%. Dan mohon didoakan yang masih ada di MK, semoga segera selesai dan segera dilantik juga. Termasuk daerah saya, Pamekasan. Yang saya hormati segenap pengurus, panitia, dan juga Ketua P4NJ Pusat, alhamdulillah Ke Junaidi Mukti, yang mulai tadi saya berpikir beliau dari perlengkapan sampai alim seperti beliau, karena saya santrinya, saya adalah murid beliau. Beliau mengajar, kalau tidak keliru, mengajar bahasa Arab dulu. Jadi perlengkapan dulu ngajar bahasa Arab. Perlengkapan dulu ngajar Fathul Wahab, Masya Allah. Luar biasa. Jadi barusan ada usulan dari beliau, perlu untuk diulang kembali bagaimana bagian keloraan ngaji kitab langsung sama pengasuh. Acara ala poteo lai kaping. Para alumni dan santri aktif rahimakumullah. Kalau tadi pengasuh menjelaskan dawuhnya, bila mana ada santri yang jadi kiai dan penceramah, itu adalah merupakan kecelakaan. Karena memang pengasuh sendiri telah menjelaskan bahwa muassis Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Zaini Mun'im tidak sama sekali tidak punya cita-cita santrinya ingin menjadi kiai.
tapi menjadi mukmin muslim sejati yang bermanfaat di masyarakat. Maka jangan heran bila mana santri Nurul Jadid di mana saja itu menjadi semacam-macamnya profesi. Dubes ada, dukun besar ada. Saya punya teman jadi dubes ada. Ya penceramah ada, termasuk saya yang kecelakaan ini. Jadi kiai ada. Ketua P4NJ pusat ini adalah pengasuh pesantren. Dan masih banyak lagi. Jadi pejabat, bukan ada, banyak. Anggota DPR, full. Apalagi kepala desa. Banyak. Jadi oleh karena itu, ada banyak memang bertanya kepada saya ketika saya diundang. Ada beberapa kiai bertanya, kok bisa Nurul Jadid itu ada di semua sektor? Saya bilang bahwa cita-cita pengasuh muassis itu tidak ingin menjadikan santri-santrinya menjadi kiai, tapi santri-santrinya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Namun, hari ini saya ingin mengatakan bahwa saya ingin menukil satu kata-kata dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, seorang khalifah dari Thariqah Syadiliyah. Beliau menyatakan, laisal muridu may yaftakhiru bi syaikhihi. Innamal muridu may yaftakhiru innamal muridu may yaftakhiru syaikhuhu bihi. Murid itu adalah bukan orang yang hanya membanggakan gurunya. Tapi sebenar-benarnya murid adalah orang yang dibanggakan oleh gurunya. Hari ini, di Harlah Pondok Pesantren yang ke-76, kita ini harus berusaha sebagai alumni, supaya kita memang betul-betul menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh guru-guru kita. Kalau tadi bagaimana mustajab doanya Ki Zaini Mun'im, sampai dirinci dan ternyata semuanya terrealisasi. Masa ada doa PLN? Saya belum pernah menemukan doa serinci itu. PLN, bangunan bertingkat, kamar-kamar yang banyak, itu semua ternyata terrealisasi. Kita tidak usah macam-macam, inilah kewalian Ki Zaini, inilah karomah Ki Zaini. Karomah dan kewalian itu tidak bisa ditiru, itu memang sudah pangkat. Tapi permasalahannya adalah, kita bukan hanya senang, bangga terhadap guru kita Ki Zaini Mun'im yang sehebat itu. Tapi bagaimana kita harus membanggakan beliau. Kita telah ada satu hadis, mohon maaf kalau salah, ini karena tanpa persiapan. Saya ke sini betul ini, saya ke sini ingin hadir haulnya beliau, tapi barusan ya sudah diperintah santri itu kalau diperintah kiai apapun saja sam'an wa ta'atan. Begini, Ki Zaini Mun'im dan segenap masyayikh yang ada di foto tadi itu menyaksikan apa yang kita lakukan di rumah. Saya pernah mendengar dawuh dari Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini. Orang yang baru lahir itu matanya, penglihatannya itu terbatas. Sampai setelah beberapa hari baru melihat. Tapi penglihatannya juga terbatas, tidak bisa melihat sesuatu yang ada di balik benda, tapi hanya melihat di benda itu. Maka ketika orang itu sudah meninggal dunia, maka penglihatannya itu tembus kemana-mana. Ini ada hadisnya. Bisyawahidihi, hadis ini sahih katanya. Bahkan ini yang mentahrid adalah kelompok sebelah. Syekh Albani. Kelompok sebelah. Bisyawahidihi. Saya mendapatkan dua riwayat dari hadis Imam Ahmad fil Musnad dan dari Abdullah ibn al-Mubarak
Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan bisyawahidihi, hadis ini sahih. Hadisnya begini. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Wahai orang-orang yang masih hidup, sesungguhnya amal kalian itu ditampakkan kepada saudara, famili kalian yang sudah meninggal dunia. Ditampakkan. Dan berarti sengaja ditampakkan, dilaporkan. Coba, berarti amal kita itu loh, dilaporkan. Loh, hadisnya ini kan aqarib, asyair. Sedangkan kita tidak punya ikatan darah secara genetika, secara genetik dengan Ki Zaini Mun'im. Perlu diperhatikan bahwa dzurriyah itu ada dua. Ada dzurriyah bin nasab, ada dzurriyah bis sabab. Ketika seorang mufassir Asy-Syaikh As-Sawi menjelaskan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap adapun orang-orang yang beriman dan diikuti oleh dzurriyahnya yang beriman juga, maka aku susulkan pertemukan mereka itu dengan dzurriyah, dengan sesambungan sesepuh-sesepuhnya. Di mana? Di sorga. Dzurriyah itu Asy-Syaikh As-Sawi menjelaskan ada dzurriyah bin nasab, ada dzurriyah bis sabab. Dzurriyah bin nasab secara genetik ayah, ibu, terus kemudian cucu, kompoi, kerepek, gerubak. Tapi ada dzurriyah bis sabab. Dzurriyah bis sabab itu adalah keturunan di mana ada seseorang yang memiliki ikatan emosional yang tinggi, maka itu adalah orang tua kita. Saya punya orang tua, namanya ayah ibu saya. Saya punya mertua, mertua laki-laki saya dan mertua perempuan saya. Tapi saya punya ayah ideologi saya. Siapa? Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini. Maka tidak berlebihan manakala dikatakan al-aba'u salasa, orang tua ada tiga. Yang melahirkan, yang mengawinkan, dan yang mengajarkan. Itu adalah ayah-ayah kita. Kita berharap manakala Ki Zaini Mun'im diberi pangkat yang tinggi di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma a'li darajatahu fil jannah. Maka beliau akan merasa bahagia bila mana kita nanti juga diselamatkan masuk surga. Ada singkat cerita, Asy-Syaikh Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dari ayat wa ammal jidaru fakana liwulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kemudian Syekh Ibnu Katsir menjelaskan begini, fihi dalilun, dari ayat ini ada dalil ala anna ar-rajula salih, sesungguhnya sesungguhnya orang laki-laki yang saleh yufadhu fi dzurriyyatihi, itu keturunannya itu dijaga. Bahagia kita bisa mondok di Nurul Jadid. Kita bahagia, kita bangga mondok di pesantren Nurul Jadid. Karena Ki Zaini Mun'im adalah orang saleh, maka ada jaminan kita dijaga insyaallah oleh Allah. Yufadu fi dzurriyyati. Ada cerita, kemarin saya diundang di pondok pesantren Sidogiri untuk mengisi pembekalan para ustadz yang akan ditugas. Ada judul di belakang, ceramah santai ala Ki Musleh gitu. Jadi saya tenang, tidak butuh dalil kan, ala Ki Musleh, apa katanya saya kan berarti. Saya tidak butuh dalil karena gudangnya dalil itu Sidogiri sudah. Dan banyak masyayikh ini termasuk Ki Zuhri Zaini adalah alumni Sidogiri. Poteolai saya waktu itu. Saya bilang, syarat menjadi penceramah itu paling utama itu satu, kata saya. Apa? Ada yang ngundang. Ada yang ngundang. Karena mohon maaf, untuk tidak sengunceng ke amma. Ya kan, ya termasuk saya kan. Kakak amma mau tidak sengunceng. Terus seboran gitu. Seboran nyanyi seboran. Jak keng lepakon gitu.
Kemudian saya bilang, untuk ada yang ngundang itu tidak bisa kalau tidak ada Rabitatul Misyakhah. Kan ada orang bertanya, gimana sampean kalau menerangkan ke orang kok kayaknya tenang gitu. Kayak saya bilang, saya tidak punya bacaan. Bacaan saya cuma, amalan saya satu, bukan bacaan. Amalan saya satu. Apa? Saya ketika mau naik panggung, saya pasti memejamkan mata dulu. Saya bayangkan masyayikh Nurul Jadid termasuk beliau. Setelah itu saya naik ke atas. Termasuk barusan. Barusan saya ketika dipanggil, karena saya tidak siap. Ya saya pejamkan mata dulu. Sebentar. Sampean kok tidak percaya? Sampean kok meremehkan saya? Apa karena saya temannya sampean? Saya ini, maaf ya, bukan hoak ini Pak. Saya itu ada dalilnya. Sebentar, saya punya dalil begini. Orang ziarah kubur itu kan tujuannya ada 4. Salah satunya Pak. Ada 4. Biar jelas. 1, imma litadakkuril mauti wal akhirah, untuk mengingat mati dan akhirat. Yang kedua, au linahwi du'ain li muslimin, untuk mendoakan orang Islam. Yang ketiga, au litabarruk wa hadza li ahli shalah. Jadi untuk ngamri barokah untuk orang soleh seperti kita ini kita jangan mendoakan beliau. Ya Allah, sabara aki tusan. Jono mano, tak kau malaikat bahada bu saraan baan. Cuk numanu sampean. Saya kalau Fatihah sama beliau enggak pernah. Annallahu yaghfiru lahu yarhamu enggak pernah. Langsung annallahu yu'li darajatahu fil jannah wa matawwa. Apalagi bagi sampean bagi ada bu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Wa in kana musian tempur kelam ya. Ya Allah, jika beliau baik, tambah kebaikannya. Jika beliau jelek, tampeleng sampean jalan. Kurun sampean. Ambu. Saya ulangi boleh. Ambu aja. Wan, lanjut. Jadi yang kedua mendoakan, yang ketiga tabarruk. Kenapa? Ini loh alasannya. Ini yang saya yakin. Bismillah. Sampai sekarang saya pegang ini. Li'anna lahum. Nah ini loh. Li'anna lahum fi barasikhihim tabarrukat wa tasarrufat la yuhsa madaduha. Allahu Akbar. Karena beliau-beliau ahlus sholat termasuk Gizaini Mun'im itu, di kehidupannya di barzah itu sekarang, itu semakin tampak barokahnya, semakin tampak tasarrufnya, la yuhsa madaduha, sampai tidak bisa dihitung pertolongannya. Jadi ulan di keyakinan akan tidak ditok. Makanya dan gula sambil medem jadi kan. Medem teroleh barokah. Oh, enggak. Terus sampean tanya, apa ada hukum dalam Islam seakan-akan? Seakan-akan ada di hadapan Rasulullah, seakan-akan. Kalau kita tidak percaya kepada seakan-akan, berarti kita tidak percaya sama ihsan. Ihsan itu menyembahlah kamu kepada Allah seakan-akan. Ayo. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Fa illam takun tarahu, bila mana kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihatmu. Seakan-akan kita sowan sama Gizaini. Kalau kita tidak bisa melihat, Gizaini bisa melihat kita. Dalilnya mana? Hadis tadi itu. Jadi, apa tak ke ini? Sebentar. Tak langkong nyon sama orang. Ini pengiritan. Maaf, tak langkong. Ini pengirit. Sambian na calon na DPR, calon nggak aman. Cabis ban nggak aman. Sambian montanya bis pese, todus sambian. Torenya bis ke Gizaini, tak butuh obeng tak. Tak butuh apa? Kita tabarruk, insya Allah barokah. Punten. Coba maaf. Kita ini sudah sebenarnya kan sudah dikasih media, tapi tidak pernah kita pakai kan? Kan ini media kita loh. Wong yang ndak nyantri di Nurul Jadid, reng-oreng nggak ditokat jenggula kalabuan Fatihah, kalabuan nggak nikah baru. Kita lo santrinya. Masa apa tangan gue?
Cengeng. Wonten ken gelu. Sama seperti itu loh. Umatnya Nabi Musa katanya ingin jadi umatnya Nabi Muhammad, banyak usul ingin jadi umat Nabi Muhammad, banyak usul ingin jadi umat Nabi Muhammad. Lah umat Nabi Muhammad lo, kita lo kok enggak bangga jadi umat Nabi Muhammad? Apa seperti kata penyair itu, al-alim kal Ka'bah. Orang alim itu persis Ka'bah. Gimana? Ya'tihal bu'ada, ya'tihal bu'ada, yang jauh-jauh datang. Wa yazhadu fihal quraba, yang dekat-dekat biasa-biasa saja. Betul? Ya coba, kita loh, santri Nurul Jadi loh, pakai ini. Pakai ini. Saya enggak pernah pakai lain, pakai ini. Bongku. Tapi berarti semua saya ini berarti percaya sebenarnya. Oleh karena itu, saya bilang seperti ini karena saya pengalaman dan saya aturkan itu di Sidogiri kemarin, aturkan begitu. Artinya apa? Kita jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Selanjutnya, yang ingin saya jelaskan bahwa kita hadir di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo ini, kita hadir ada banyak perkembangan yang sudah ada di pondok pesantren ini. Tapi mohon maaf, kita kadang ketika hadir di tempat ini ada perbedaan sikap kita antara ketika kita masih ada Ki Sepuh dan sudah tidak ada Ki Sepuh. Kak dintu semakin kento ora kento nom saja. Kento nom saja. Dan sekarang memang di mana-mana di pondok pesantren memang krisis Kiai Sepuh. Semimpin kento dengudes saja. Oleh karena itu, kita berharap bahwa hati kita tetap tidak berpaling. Tak milih sesepuh sengoda bahwa semua beliau-beliau itu adalah guru kita. Kenapa? Karena beliau-beliau itu adalah darah dari guru kita. Maka kula mun mikir ngak pani kepada Rabu kadang rosak ke kita ini gara-gara itu. Adep na abek gak dinto antara kesesepuh dan kesenom pas tak pada. Ini bahaya ini, masalah ini, muskilah ini, muskilah. Joko bilang aku imun dong na ki akemian loh. Pojok rengkok sing lain. Pojok engkok sing ngemban. Mun pas pada Debun Habib Hashim Banyuwangi loh. Pemak semorok mak sedengu de jering ro lamba engkok engkok se langilai. Ya jering sing ngilai gendeng. Debun Habib Hashim ini. Debun Habib Hashim. Habib Hashim mana? Habib Hashim almarhum. Habib Hashim almarhum Banyuwangi. Timun joki nak kanak lemimpin. Aduh joki nak kanak lemorok. Dua pejalan ini. Contoh yang paling jelas. Ki Junaidi Mukti. Kembali lagi kepada beliau, perlengkapan. Jadi kepada beliau perlengkapan. Jadi Ki Junaidi Mukti kento adupna mulai lambak sampai samangken kento tak bau-bau. Melar muka kita bisa meniru beliau. Meniru beliau. Kalau tadi Ki Junaidi Mukti ingin menjelaskan bahwa dulu seperti apa, saya juga ingin mohon maaf Kiai. Bukan mengkritik. Tapi katanya Ki Junaidi Mukti, mungkin ada nilai baik yang dulu ada, mungkin ada sekarang perlu dihidupkan kembali mungkin. Kula nika masuk aliyah Kak Dinto masih dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Maltuf Sirot. Kiai Wahid Zaini kan tu jimin akebai abentuk pondok program madrasah aliyah khusus, tapi bukan MAK dulu. MAPK, program gurunya meleoning gurunya poteolai gula mana. Hadis Kiai Haji Abdul Haq Zaini, akhlak Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, balaghah Kiai Haji Nur Khotim Zaini. Pokon Kiai saja. Waktu kak itu. Terus kemudian Kiai Wahid Zaini ada bu sebenarnya. Tolong untuk program ini yang pelajaran umum kasih nilai. Munaga mana?
tolong jangan kasih nilai kalau memang tidak tahu. Kak Dinto berjalan 3 tahun terus kemudian diganti oleh MAK. Lah, Kak Dinto Masya Allah, cakanjan termasuk Ebri Nauning Benten Gulis yang sekelas dengan saya pada waktu itu. Muhaimin Kamal. Ada di Kudus sekarang, entah hadir benda sekarang. Kepala Kemenak Banyuwangi, Khaironi Hidayat. Terus banyak lagi teman-teman saya yang pada waktu itu, akhirnya kata pada waktu itu, alhamdulillah, satu kelas ada 35 orang, apa ada 40 orang. Kak Dinto setejana seduk budukna tahu agar-agar kitab. Agar-agar beni alim, agar-agar. Kenapa? Karena gurunya itu dulu ketika mengajarkan beliau itu sering memerintah langsung nyuruh baca. Seperti yang tadi ke Junaidi Mu'ti itu. Ternyata Gizaini begitu dulu, baca begitu. Lekak itu dimin sing ngajar kula ki ingat. Fikina almarhum Al-Ustaz Mudawwir. Bacaannya tuh teliti nahunya itu sampai artinya gue tidak ngerti. Contoh kalau anda percaya, karena Zaidun qaiman, karena ada Zaidun, siapa adapun Zaid, siapa adapun. Kata Ustadz Mudawwir, kenapa Zaidun itu siapa adapun? Karena pada waktu itu, sekarang sudah menjadi fa'ilnya kana, tapi asalnya itu adalah mubtada. Tidak boleh dihilangkan itu. Siapa adapun Zaid? Qaiman, ialah berdiri. Siapa adapun Zaid? Kalau tidak seperti itu, langsung Ustadz Mudawwir bilang, berdiri. Berdiri, Pak. Dan ternyata ujiannya pada waktu itu ujian lisan. Yang paling hebat, tidak pernah ujian lisan, tapi paling kami takuti adalah abahnya Wakil Bupati Probolinggo. Ngajar hadis Jawahirul Bukhari, ketika itu beliau nulis, ada suruhan dari beliau diperintah, ini sampaikan di kelas ini, tahu-tahu ada tulisan, jangan menyontek, ngetek kepi, padahal hanya tulisannya, jangan menyontek, itu padahal hanya tulisannya. Jadi mungkin suatu saat saya walaupun kata Kiai tadi, tidak apa-apa lah, ada dari sekian santri, ribuan santri, ada 300 yang kecelakaan dari program ini, semoga bisa. Akhirnya pondok ini bukan hanya menjadi orang-orang di pejabat-pejabat tertentu, tapi ada orang yang bisa ngurusi di masyarakat di bawah yang bagian kecelakaan ini. Semoga walaupun kecelakaan dapat barokahnya para kiai. Yang paling akhir, maaf, manakala seorang kita tidak saya kebala adalah yang paling akhir, innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Seseorang itu adalah akan menjadi bahan cerita dari ketika dia sudah meninggal dunia. Maka menjadilah bahan-bahan cerita bagi orang yang memperhatikannya. Zaini Mun'im akan menjadi bahan cerita, dan ternyata ceritanya bagus-bagus. Ada 2 cerita yang diceritakan kesaktiannya beliau. Biasanya ada cerita-cerita kayak kesaktian ini, tapi itu mohon maaf tidak bisa ditiru. Ketua Tapatibi. Ada sakti ini ketoron ada. Jadi tidak bisa. Memang kita harus Tapatibi. Tapi yang kedua, ini yang perlu kita pelajari. Bagaimana beliau, cerdasnya beliau, ternyata beliau itu adalah penulis yang luar biasa. Sehingga sampai sekarang tulisannya tetap kita baca, termasuk adalah Syu'abul Iman. Artinya, dan kula ban panjenengan kae ento sebelum ngadep dak kajunanipun Allah, ngereng akabe cerita sih bagus. Karena minabi kula ban panjenengan karo kita itu akan menjadi cerita yang baik, akabe cerita sih bagus.
ketika meninggal dunia kita akan betul-betul istirahat di alam barzah. Jadi al-mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Hadis sahih. Kalau tidak keliru riwayat Imam Muslim. Bahwa orang yang beriman itu, al-abdul mu'min, hamba Allah yang beriman itu, yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Ketika dia meninggal dunia akan istirahat. Istirahat dari apa? Kepenatan, capek di dunia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, beliau sudah istirahat. Sudah tidak capek, tidak mikir santri, tidak mikir ini, tapi beliau diberi kehebatan. Nah, sekarang beliau cerita-ceritanya itu tetap berjalan di mana-mana. Dan ini menjadi cerita yang baik. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena khawatir itu akan menjadi ringkasan cerita kita yang tidak baik. Wal abdul fajir, adapun hamba yang jahat, yastarihu minhul ibad, wal bilad, wasyajar, wad dawab. Tapi orang yang jahat itu, yang istirahat bukan orangnya yang meninggal dunia yang istirahat. Tapi yang akan istirahat adalah orang-orang sekitarnya istirahat. Matemun setelah. Matemun setelah. Lah istirahatlah. Pepohonan istirahat. Pesape istirahat. Dan sampai nyaman tedung kok mon setia ya. Nyaman tedung mon setia. Oleh karena panikah, dan gula matori ngak panikah. Santri itu tidak semuanya tak langkong seorang. Santri kan itu tak sedajana alumni tetikus bagus. Tapi juga teti tak bagus juga. Pompong mangken ning riuni mangken gak ditok di haul masyayikh ento. Melar muka gulaban sambian teribuka rezeki-rezeki se halal. Ibuka rezeki-rezeki se barokah. Sehingga kita tidak membuat para masyayikh itu menangis, tidak bersedih, tapi membuat beliau-beliau itu tersenyum di alam barzah. Saya kegulaban sampian gak dinto bakal teti orang-orang sebagus ke depan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Melarmu ke kesalahan-kesalahan dimaafkan, minabi bada sebagus melarmu ke tetia manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.